Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Divan Maulana Al-Fatih. Dan kali ini saya akan mengerjakan latihan pertemuan 13 array 2 dimensi, yang mana tugasnya yaitu membuat dua soal studi kasus mengenai penerapan array 2 dimensi dalam bentuk video. Nah, lalu referensinya bisa dari modul, bahan ajar kuliah, textbooks, atau referensi lainnya. Nah, kali ini saya akan menggunakan referensi dari modul, yaitu modul di mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman saya. Mari kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini studi kasusnya, yaitu yang pertama itu saya akan mengerjakan percobaan 2 dari modul praktikum algoritma pemrograman. Dan langsung saja kita masuk ke program dan penjelasannya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke programnya. Dan yang pertama-tama yang kita lakukan yaitu dengan mengimport array. Import Java arrays. Dan setelah itu kita akan mengimport scanner import Java scanner. Setelah itu kita akan buat main method dengan shortcut svm. Setelah itu kita akan membuat dua array 2 dimensi, dan kita akan beri nama data 1 dan data 2. Setelah itu kita akan membuat objek scannernya. Kita beri nama input ya. Nah, sekarang kita akan membuat yang pertama, yaitu mengisi array secara manual. Kita tandain dulu di sini. Setelah itu kita isi datanya. Data 1 di kolom ke-0, di baris ke-0, kolom ke-0. Kita akan buat dengan kita isi angka 1. Lalu data 1 di baris ke-0, kolom ke-1, kita isi nilai itu 2. Nah, selanjutnya di baris ke-1, kolom ke-0, kita isi dengan angka 0. Setelah itu selanjutnya di baris ke-1, kolom ke-1, kita buat isi nilainya yaitu 2. Nah, setelah itu kita akan menampilkan sebuah output yang akan menampilkan atau menandain ini. Jadi kita bikin sort, kita isi misalnya array yang di sini. Nah, untuk mengeluarkan output array yang betul-betul seperti array gitu dalam bentuk array lengkap atau satu baris gitu, untuk itulah kita menggunakan Java util arrays. Jadi kita akan membuat kita akan menggunakan arrays deep to string. Nah, jadi nanti dalam bentuk array nanti keluarnya. Jadi ini kita ganti dengan data 1. Nah, jadi data 1 ini akan keluar dalam bentuk array yang dengan benar gitu. Nah, selanjutnya kita beri baris kosong. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan ada enter gitu. Habis itu kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu mengisi array secara dinamis ya, atau bisa juga kita bilang dengan looping. Pertama kita tandain dulu
kita buat input elemen secara dinamis. Nah, pertama-tama kita buat dulu loopingnya, yang mana untuk looping yang pertama ini atau outer loop ya. Jadi nanti kita akan menggunakan nested for atau nested loop. Jadi nanti akan ada for dalam for, dan for pertama ini untuk mengakses setiap baris yang ada pada array data 2 i-10 i-0. Setelah itu kita buat ini sesuai dengan panjang data 2. Jadi kita buat data 2 length dan i++. Nah, setelah itu di dalamnya kita akan buat for lagi, dan nah for ini atau inner loop ini, for yang kedua ini atau kita bisa panggil inner loop, dan for ini digunakan untuk mengakses kolom pada baris. Nah, kita buat di sini data 2 i length. Nah, untuk mengakses kolom pada setiap baris, dan data 2 i dot length ini menunjukkan jumlah kolom pada baris ke i. Nah, setelah itu kita buat di sini sort in bukan array baris ke. Nah, di sini kita buat baris ke i biar loopingnya jalan terus. Nanti kita isi sesuai dengan looping. Jadi misalkan nanti output ini keluarkan input elemen array baris ke 0, yang pertama ke 0, kita input ke 0. Setelah itu, setelah kita isi, habis itu muncul lagi inputkan elemen array baris ke 1 karena i++, karena increment baris karena i++. Nah, setelah itu kita buat juga dan kolom ke J. Nah, jadi nanti akan kata-kata ini akan muncul secara berulang sampai kondisi atau ya sampai kondisi selesai. Nah, setelah itu untuk menyimpan ketikannya yang kita buat int elemen, kita kasih nama elemen dengan input next int. Nah, jadi misalnya kita inputkan kata angka 1, 2, 3. Nah, nanti akan disimpan di sini di elemen. Nah, setelah itu kita buat caranya itu kita buat ini dulu data 2 i j dengan elemen. Nah, nilai yang diinput oleh misalnya kita atau user kemudian disimpan ke dalam array data 2 sesuai dengan indeks baris dan kolomnya. Setelah itu kita dulu di sini sort, dan kita akan tampilkan dalam bentuk array lagi ya, seperti yang di atas ini. Kita arrays dot string. Nah, di sini kita buat data 2 karena yang akan ditampilkan sekarang data 2 dalam metode seperti ini dalam bentuk looping. Yang pertama ini kan kita isi secara manual. Jadi nanti kita buat kolom 0 baris ke 0 kolom ke 0 1 isinya 1, baris ke 0 kolom ke 1 2, baris ke 1 kolom ke 0 0, baris ke 1 kolom ke 1 2. Nah, kalau ini kita kan isi dengan secara manual ya. Lalu yang ini kita akan isi dengan cara looping. Nah, jadi kita isi sendiri.
Jadi kita selesai dan kita coba run. Nah, array yang diinput secara manual. Nah, ini array tadi yang kita inputkan yang diinput secara manual. Nah, sekarang kita akan coba kita isi sesuai dengan ini sesuai dengan cara manual. Dan ini kita akan coba kita isi dulu 1. Nah, kan tadi I nya 0 dan J nya 0 ya, karena J++, maka ini kita bertambah 1 yang for yang bagian kolomnya, karena kondisi yang sini belum selesai. Nah, kita buat 2. Nah, karena sudah lebih dari data length-nya, maka sekarang giliran outer loop-nya yang naik menjadi 1. Nah, 0 dan 2. Nah, hasilnya sama. Jadi yang pertama ini di inputkan secara manual dan ini diinputkan secara looping atau dinamis gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, selanjutnya untuk soal kedua saya akan mengambil dari soal praktikum algoritma dan pemrograman juga, yang mana soalnya itu disuruh menghitung rata-rata yang kolom ketiga saja. Nah, jadi untuk rata-rata kolom ketiga ya, kita akan menghitungnya dan menggunakan array 2 dimensi. Kolom ketiga yaitu karena ini baris ke 0, kolom baris ke 1, baris kedua, kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, jadi kita akan menghitung rata-rata dari kolom ketiga, yaitu 8, 0, dan 3. Jadi sekarang kita masuk ke programnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke programnya, itu soal yang kedua. Yang pertama-tama seperti biasa kita lakukan svm, lalu kita akan membuat array 2 dimensinya. Kita buat integer, kita beri nama arraynya data aja lah ya, data dengan pakai kurung kerawal. Nah, di sini kita harus membuat kurung kerawal lagi untuk membuat baris pertamanya atau baris ke 0, 1. Kita isi dulu nilainya 1, 4, 6, dan 8. Nah, kita tutup kurung untuk baris ke 0, kita koma. Setelah itu kita buat lagi untuk baris ke 1, isi nilainya 7, 5, 2, dan 0. Nah, kita tutup kurung lagi, kita koma lagi. Setelah itu kita buat untuk baris kedua, habis itu kita isi lagi nilainya 9, 6, 4, dan 3. Nah, kita tutup kurung kerawal dan lalu kita koma lagi. Nah, kenapa error? Karena di sini harus diletak titik koma ya, titik koma. Nah, supaya error untuk menutup array 2 dimensi di sini. Nah, setelah itu kita lakukan perhitungan untuk mencari rata-rata dari kolom ketiga saja. Kolom ketiga berarti yang mana? Yang ini, kolom ketiga, karena semuanya di array itu dimulai dari 0. Jadi ini baris ke 0, baris ke 1, baris kedua. Nah, ini kolom ketiga karena kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, jadi ini akan kita cari rata-ratanya. Pertama-tama kita deklarasiin dulu int rata-rata. Nah, rata-rata ini untuk menyimpan nilai-nilainya yang akan kita masukkan. Nah, jadi pertama-tama kita buat dulu. Berarti 8 ini berada di mana? 8 ini berada di baris ke 0. Berarti kita buat dulu data baris ke 0. Setelah itu 8 ini berada di kolom ke mana? Berarti di kolom ke 0, 1, 2, 3. Nah, kolom ketiga. Nah, jadi data 03 ini merupakan 8. Setelah itu kita tambah dengan data. Nah, 0 ini berada di baris ke berapa? Di baris ke 1, karena di baris ke 0, baris ke 1, baris ke 1. Nah, setelah itu berada di kolom ke berapa? Kolom ke 0, kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di kolom ketiga. Nah, baris 1 kolom ketiga yaitu 0. Nah,
Setelah itu kita tambahkan lagi dengan data. Nah, untuk mendapatkan nilai 3 kita harus cari dulu 3 di mana. 3 berada di mana? 3-nya berada di baris ke 0, 1, 2. Nah, baris ke 2. Jadi 2 itu untuk kolomnya, kolom ke 0, kolom ke 1, kolom ke 2, kolom ke 3. Nah, jadi angka 3 berada di kolom ke 3. Nah, setelah itu untuk mencari rata-rata kita tuh harus menjumlahkan dulu 3 ini lalu dibagi dengan jumlahnya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya itu 3, 1, 2, 3. Jadi 8 tambah 0 tambah 3. Nah, dibagi dengan 3. Jadi kita bagi dengan 3. Nah, jadi gini rumus untuk mencari rata-rata. Lalu untuk mengeluarkan outputnya gimana? Nah, caranya kita sort, kita buat rata-rata. Nah, nanti rata-ratanya akan muncul. Sekarang kita akan coba run. Jadi 8 tambah 0 tambah 3 sama dengan run. Nah, sama dengan 3. Jadi 8 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, oke, sekian program dari saya atau tugas video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.